Kita besok niat ihram, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jangan pernah melakukan sesuatu yang termasuk muharramatul ihram, larangan ihram. Allahumma barik lono keba'ono Ya Rasulullah, akeh duit, akeh beras. Ya Habibullah, Labbaik Allahumma labbaik, Ya labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidha wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh binyi sepuh, seluruh jamaah umrah Nur Al-Fatah PT Happy Prima yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita dalam kesempatan sore hari ini dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang insya Allah penuh berkah. Insya Allah dalam suasana yang penuh kebahagiaan, di mana alhamdulillah sore hari ini baik yang di kanan saya, di kiri saya, di depan saya melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Ini tentunya Ibu Bapak karena alhamdulillah kita datang dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kita semuanya bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita yang kita kumpul silaturahim semacam ini, baik yang ada di paket eksklusif, paket silver, paket hemat, ini alhamdulillah mudah-mudahan kita dipertemukan menjadi saudara. Tidak hanya saudara di dunia, tapi mudah-mudahan menjadi saudara di akhirat kelak. Amin Allahumma amin, yakni di Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang pandai meniru uswatun hasanah dari beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sangat berbahagia sekali sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang begitu indah ini. Masya Allah, Darun Naim ini sampai seolah-olah hampir nggak muat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah kita syukuri, dan insya Allah sore ini kita akan mengikuti pendalaman manasik penjelasan keberangkatan kita menuju ke kota Mekah untuk
memulai dan mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan iftitahul majlis bil Fatihah dengan sepenuh harapan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Lillahi ridhoillah waliusuli maqasidal mahmudah. Al-Fatihah. Dan untuk menyingkat waktu dan kita berharap keberkahan, alhamdulillah grup ini istimewa Ibu Bapak. Grup saat ini banyak sekali para kiai, ibu nyai. Dan alhamdulillah grup saat ini banyak saudara-saudara kita yang hafidhatul Quran, alhamdulillah. Dan untuk kesempatan hari ini kita mohonkan keberkahan tilawah Quran dari Ahinal Kiram, Bapak Dr. Miftahut Thoriq LC.MA Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak rahimakumullah, untuk acara selanjutnya kita mohonkan tausiah mauidhah hasanah dari Bapak Kiai Haji Baudin Yasir Al-Hafidh
kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong gondoroso. Suwe dak ketemu, ketemu pisan jawab salam padha rasa. Bu, yang kompak ya. Yang salamnya kompak, saya doakan mudah-mudahan sehat badannya. Lancar rezekinya. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Yang aminnya keras hutangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahil jasadi war ruh. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh yang terutama beliau Al Ustadz Yai Haji Nur Faik Tamrin yang selalu kita doakan mudah-mudahan diberi umur yang panjang yang berkah. Amin. Bisa membimbing kita dan mudah-mudahan kita semua setiap atau mungkin setiap bulan bahkan mungkin 1 tahun bisa bersama beliau umrah lagi. Amin Allahumma. Dan para ustadz yang lain, para hafidh hafidhat yang hadir yang kami muliakan, Bapak Ibu semua jamaah umrah Nur El Fatah Happy Prima Wisata yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, pada kesempatan sore ini kita semua masih mendapatkan taufik hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat bermuajah berkumpul di sini masjid. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita selalu mendapat berkah Allah subhanahu wa ta'ala dan besok di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bahwa kita berada dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tambah cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah memperbanyak membaca man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu pasti banyak menyebutnya. Kita cinta pada baginda Rasulullah, kita memperbanyak membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dan mudah-mudahan setelah kita nanti pulang dari umroh, rizki kita bisa terkumpul lagi. Di Agustus yang akan datang bisa bersama lagi. Mau kasih ijazah mau? Tolong didengarkan yang baik. Allahumma barik lono. Tidak boleh tertawa. Allahumma barik lono kebaono akeh duit akeh beras kanggo lunga sangu ngaji barokahe nabi wali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah hafal Bu? Saya ulangi satu kali lagi, harus hafal. Allahumma barik lono kebaono akeh duit akeh beras kanggo lunga sangu ngaji barokahe nabi wali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah hafal Bu? Repot ini Pak Sifek gini teruskan apa berhenti nih dengan satu lagi. Allahumma barik lono kebaono akeh duit akeh beras kanggo lunga sangu ngaji barokahe nabi wali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal Bu? Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bisa ke tanah suci Madinatul Munawwarah dan besok insyaallah ke Makkatul Mukarramah. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita berada kita di tanah suci, kita pulang di tanah suci, hati kita semakin bersih. Yang biasa ngerasani ini di stop. Siap Bu? Siap Bu? Nanti sampai rumah ngerasani Pak Faik, ngerasani Pak Bahaudin paling. Ini kita digedaki Allah Subhanahu wa taala dapat fadal umroh atau fadal haji. Tidak semua orang dan tidak yang punya uang banyak, bukan. Ini adalah semata-mata fadal dari Allah Subhanahu. Contohnya haji. Orang punya tanah 1 kotak, tidak laku-laku. Begitu ada jalan lingkar atau jalan tol, terbayar dengan mahal, bisa haji. Allahumma amin. Sampai rumah dijuluki Haji Wahyu, sebab sawae sudah tua tidak berangkat-berangkat, alhamdulillah dengan izin Allah anaknya kerjanya lancar, ibu bapaknya didaftarkan berangkat haji atau umroh, sampai rumah dijuluki Haji Sokeh. Apa Haji Sokeh? Haji sokongane anak. Alhamdulillah. Ini ada yang umroh sokongan anak akeh. Tidak apa-apa, itu fadl dari Allah, kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan syukur kita akan ditambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ini diteruskan manasik oleh Ustadz Haji Nur Faik. Dari kami wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak dapat ijazah yang luar biasa. Hafal Ibu? Allahumma kebaono. Masya Allah. Ini saya tahu beliau ini dapat ijazah dari mana, saya tahu, tapi tidak usah saya terangkan. Tapi dari guru beliau yang memang seorang wali, Masya Allah. Yang kalau dipikirkan ijazahnya barik lono, ini diartek nopo kok barik lono.
Alhamdulillah Ibu Bapak rahimakumullah. Yang paling penting suasana ini dari awal tadi yang saya sampaikan sangat Masya Allah. Inilah suasana wajah-wajah calon penghuni surga tadi. Oke Ibu Bapak rahimakumullah. Nah, untuk menyingkat waktu, insya Allah saya akan mengulang Ibu Bapak. Barangkali Ibu Bapak yang masih ingin wakaf Al-Quran, boleh minta tolong titip kepada para mutawif kita. Untuk mudahnya di bis masing-masing, untuk mudahnya. Ya, ini kesempatan. Bayangkan Ibu Bapak kalau Ibu Bapak lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram besok orang setiap hari tilawah Al-Quran. Kalau Quran yang kita wakafkan setiap hari dibaca, padahal yang wakaf orangnya tidur, ngiler, nah dia dapat fadilah, Masya Allah. Ini yang istimewa. Apalagi nyuwun sewu, mohon maaf, yang usianya sudah hampir 80, tapi kebetulan kok belum bisa baca Al-Quran. Ini kan kesempatan ini. Kalau yang usianya di bawah 60, kok belum bisa baca Al-Quran, wajib masih belajar. Ya, adakah? Kalau ada silahkan hubungi Pak Kiai Baudin. Beliau ini muridnya banyak yang tua-tua itu. Banyak yang tua-tua. Wis mbuh rodok kakuati, ilate wis keteko-teko angel ngaji ini. Tapi alhamdulillah banyak beberapa yang sudah bisa hatam. Alhamdulillah. Oke Ibu Bapak, insya Allah malam hari ini adalah malam yang terakhir kita berada di kota Madinah. Ada lagunya? Yang paling penting ini bukanlah malam terakhir kita di Madinah dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan fadalnya kepada kita untuk bisa hadir mengulang bermalam di Madinah pada waktu-waktu yang akan datang. Amin. Dan saya doakan siapa Ibu Bapak yang belum bisa berangkat haji, angkat tangan. Saya. Ayo cepat. Saya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum bisa haji ini mudah-mudahan Allah mudahkan dan segerakan bisa berangkat haji. Pertanyaannya sudah daftar belum? Jaluk kaji ora daftar. Yang sudah mudah-mudahan panjang umur ya. Nanti sepulang umroh segera daftar haji. Boleh haji reguler. Haji reguler Jawa Tengah cuman 28 tahun nunggunya. Atau haji plus. Haji plus nunggunya sekitar 9 tahun. Atau mau haji furoda. Haji furoda bayar langsung berangkat insya Allah. Yeah. Tapi yang furoda ini ya kira-kira pakainya 300 juta kurang lebih. Kan tidak masalah ya. Yang penting kalau 300 juta kalau punya uang 500 itu kan murah. Nah, daripada 36 juta punya uang cuma 30 juta. Nah, ngaten nggih? Lucu nggih. Alhamdulillah. Oke Ibu Bapak, untuk persiapan kita ya, besok Ibu Bapak saya mohon karena kita akan meninggalkan kota Madinah. Yang pertama, besok saya mohon seluruh koper dan barang yang dibagasikan sudah ada di depan kamar masing-masing maksimal jam 9. Jam pinten Bu? Jam 9. Di packing yang rapi, upayakan tidak banyak barang yang kita bawa ke dalam bis. Biar nyaman perjalanannya, ya. Biar nanti nyaman. Kemudian kedua, kalau barangkali ada yang mungkin ada tambahan bagasi, ini biasanya saya amati kalau di Madinah itu bagasi jamaah itu mulai beranak. Nanti pada saat mau ke Jeddah bercucu. Nah, ikut PT Happy Prima Wisata Nur Al Fatah itu bebas. Ibu Bapak mau bawa koper 10, 20, 15, 5 boleh. Tapi kalau lebih bayar sendiri. Nah, itu aja ya. Oke. Karena setiap jamaah hanya punya kesempatan membawa koper hanya 30 kilo. Apalagi Ibu Bapak, mohon maaf, mulai Ramadan kemarin, kemudian haji kemarin mungkin sudah banyak disaksikan begitu ketatnya perkara jam-jam. Saya hanya mengingatkan kalau aturan tidak diperbolehkan memasukkan jam-jam ke dalam koper. Kadang umpama ganti Mbak Yani ngomong, dulu kok mboten napa-napa Pak. Nah, itu dulu. Ya, saya hanya menyampaikan, perkara nanti mau dicoba resiko sendiri. Kalau umpama terkopernya sampai ada yang tidak bisa dibawa, itu resiko sendiri. Saran saya malah sejauh ini silahkan bawa di tas tenteng atau tas kabin semampunya. Semampunya.
Kemarin haji saya iseng coba ada 6 botol, kurang lebih 4 liter, alhamdulillah selamat. Untuk yang di koper semuanya di sweeping, dibongkar. Ya monggo, ibu bapak mau pilih yang mana? Mau dicoba-coba silahkan. Oke ibu bapak, insya Allah besok ya nanti kita ibu bapak sudah melakukan sunnah ihram, mandi ihram, potong kuku, potong rambut, memakai wangi-wangian, ya, kemudian sholat sunnah ihram. Karena besok ibu bapak kebetulan hari Jumat dan kita ingin lancar di perjalanan, ya, sholat sunnah ihram kita minta semuanya sebelum sholat Jumat, ya. Untuk ibu bapak, sholat sunnah ihram ini baik sudah memakai ihram maupun belum tidak ada masalah. Ya. Kemudian kenapa kita sarankan demikian? Besok ibu bapak, baik yang sholat Jumat maupun yang sholat duhur, nanti besok diniatkan untuk sholat jamak takdim. Ya, usolli fardul Jum'ati, biasanya begini. Pak, orang biasa sih sholat Jumat atau di jamak. Nah, itu memang padahal sebenarnya sama sebenarnya. Ya, nanti teknisnya yang sholat Jumat, usolli fardul Jum'ati majmu'an bil asri jam'at takdim imam makmum lillahi ta'ala. Ya, nanti begitu imam salam, nanti berdiri, kemudian silahkan melanjutkan sholat asar dengan berjamaah dengan teman-teman yang lain. Oke, ini yang pertama. Kenapa? Tadi sholat sunnah ihramnya sebelum Jumat, karena nanti kita setelah sholat asar tidak boleh melakukan sholat sunnah ihram. Untuk bapak-bapak yang merasa kesulitan memakai pakaian ihram, kita sarankan memakai ihramnya sebelum sholat Jumat. Kalau yang merasa sulit, tapi kalau yang memakainya kok satset cepet, saya masih izinkan setelah sholat Jumat. Ya, ini biar kelancaran. Ya. Karena ini kita grup semuanya ada 298. Bapak-bapak sekiranya membawa pakaian ihram yang dari kami, yang sudah disablon, silahkan itu yang menjadi prioritas. Kemudian bapak-bapak silahkan jangan lupa sal dipakai. Ya, karena nanti pakaian putih semuanya. Untuk ibu-ibu, kita sarankan kalau perlu bahasa saya waktu Februari 2020, saya wajibkan memakai kerudung hijau toska untuk memudahkan tim mutawif itu mengawasi ibu-ibu. Karena sejumlah ini tentunya para mutawif tidak hafal wajah-wajahnya. Ya. Oke, ya. Oke, nanti insya Allah setelah dari Masjid Nabawi, setelah sholat Jumat, sholat asar, ibu bapak kembali ke hotel, segera makan siang. Makan yang banyak untuk stamina. Ya. Kalau ada yang masih merasa kurang sehat, ada yang masih kurang sehat, ya oke, mudah-mudahan nanti malam sudah semakin membaik. Amin. Ya, kalau yang lain sebenarnya jamaah kita ini banyak sekali dokter, tapi jamaah. Tapi insya Allah beliau insya Allah siap membantu kalau yang. Oke ibu bapak, setelah sholat Jumat kembali ke hotel, makan siang, ya. Jenengan makan yang cukup, kemudian segera bersiap. Hati-hati ibu bapak, kamarnya tolong dibereskan, dibersihkan. Saya tidak ingin kita sudah perjalanan ada yang laporan, Pak Yai, uang saya ketinggalan di dalam bantal hotel. Pak, uang saya, dompet saya ketinggalan di bawah kasur. Ya Allah, ya. HP saya dan lain sebagainya. Ini sudah sulit nanti kalau kita sudah berangkat, ya. Jadi ibu bapak semuanya dicek, kalau perlu kasurnya dijumplangi. Nah, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Oke, ya? Oke, nanti ibu bapak, kita insya Allah kalau sudah mudah-mudahan jam 2, ya, jam 2 kita sudah mulai turun ke lobi, ya. Biasanya kalau Jumat itu mohon maaf, kita perlu ekstra sabar karena kadang-kadang parkir bis itu sulit karena rame, ya. Jumat itu situasi Madinah Mekah lebih rame daripada yang lain, ya. Weekendnya orang Saudi itu di hari Jumat itu ke masjid. Kalau orang kita weekend kemana? Ya, mall nggak apa-apa, itu masih baik gitu kan, mall. Oke ibu bapak, nanti kita perjalanan kita akan mampir di Bir Ali. Ibu bapak meskipun sudah sholat sunnah ihram dari Madinah, kita ajak mampir ke Bir Ali.
nanti ibu bapak satu biar tahu Masjid Dzul Hulaifah, Masjid Bir Ali tempat mikot. Yang kedua, ibu bapak nanti bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini tidak ada waktu haramnya, ya. Jadi nanti sholat sunnahnya tahiyatul masjid, begitu selesai keluar lagi kita foto bersama untuk kenang-kenangan, kemudian kita naik bis. Besok ibu bapak kita akan niat ihram ittiba' li Rasul. Apa ittiba' li Rasul? Rasulullah SAW niat ihramnya di atas unta. Besok ibu bapak akan kita ajak niat ihramnya di atas unta. Siap? Siap. Untane bis. Nah, yeah. Kita besok niat ihram, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat ihram, hal yang harus saya ingatkan, begitu sudah niat ihram ibu bapak, jangan pernah melakukan sesuatu yang termasuk muharramatul ihram, larangan ihram. Orang kalau melakukan larangan ihram kalau sengaja berdosa. Kalau tidak sengaja tidak berdosa tapi tetap membayar dam. Kemarin dalam ilustrasi manasik yang saya sampaikan, ibarat kalau sholat, ini air minum, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian minum, ya, itu menjadi batal sholatnya, berdosa dan batal sholatnya. Untuk orang yang sudah muhrim, yang sudah berihram, baik umrah maupun haji, kalau sudah berniat ihram, kemudian melakukan larangan-larangan ihram, ini tidak batal umrohnya, tapi berdosa, dan wajib membayar dam. Saya pernah punya jamaah itu jawabannya diingatkan anaknya, alah orang ono ngerti, nggak ada orang yang tahu. Nah, naudzubillah min dzalik. Oke ya. Jadi ini demi menyempurnakan ibadah kita semuanya. Nanti dibayarkan. Istilah Jawa tidak ada sikap awel. Awel itu berat hati untuk mengerjakannya. Oke Ibu Bapak, insya Allah nanti kita perjalanan dengan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih kompak lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, labbaik ini, talbiyah ini sikap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat saya dipanggil bapak ibu saya, Faik, dalam orang Jawa bilang begitu. Ini juga labbaik, ini adalah sikap taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ibu Bapak, kita melakukan perjalanan kurang lebih 5 sampai 6 jam, ya, sampai di kota Mekah. Dinikmati dan paling penting tidak dinikmati, di atas dinikmati perjalanan itu kita bisa mengingat perjalanan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki dengan gantian naik unta satu untuk beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat tahun 6 Hijriah ingin melakukan umroh, sebanyak 1.400 sahabat bersama Rasulullah jalan kaki dari Madinah menuju ke Mekah yang jaraknya 440 km. Suasananya kita tadi jalan di Uhud saja, Masya Allah, panasnya luar biasa. Tapi yang saya paling salut ibu-ibu yang luar biasa, naik ke atas Jabal Rumat. Ada yang turunnya lewat yang melorot. Ya Jabal Rumat, Jabal Pemanah tadi itu, Masya Allah. Itu nek ono wartawan iso viral itu. Masya Allah. Ini Ibu Bapak, kita bisa mengambil hikmah. Jadi bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Baik Ibu Bapak, ini yang insya Allah nanti insya Allah Ibu Bapak sampai kita di Mekah, ya, sampai di Mekah Ibu Bapak kita langsung makan malam. Oke Ibu Bapak, nanti hotel masing-masing kita berusaha. Saya tawarkan, besok enaknya kita tawaf sa'i sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Kalau kita bareng-bareng, nanti kita upayakan, ya. Kemarin nanti entah nanti kurang lebih karena mungkin kita selesai makan mungkin jam berapa mungkin bisa jam, oh, nggak mungkin.
kita mungkin sampai Mekah itu kurang lebih habis Isya. Ya, kurang lebih habis Isya. Isya padahal jam 9, jam setengah 9. Ya, mungkin kemungkinan prediksi saya kita sampai di Mekah itu sekitar Isya. Nanti ibu bapak kemudian makan dan lain-lain, pembagian kunci, ya, pembagian kunci mungkin perkiraan saya. Jadi kita akan melakukan tawaf dan sa'i kurang lebih jam 11-an malam. Nih, tengah malam, alhamdulillah. Sehingga besok di bis kalau tidak bertalbiyah manfaatkan untuk istirahat, untuk tidur. Ngoten nggih, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke ibu bapak, tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah kita nikmati, kita melaksanakan dengan hikmat insya Allah. Oke, kemudian ibu bapak, insya Allah nanti kita laksanakan tawaf sa'i bersama-sama sebanyak 298 jamaah. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa laksanakan dengan baik. Para mutawif sudah kita bekali, tim kita nanti ada pemagaran. Insya Allah berusaha semuanya tidak ada yang tercecer, semuanya nanti sama-sama. Ya, nanti kita tawaf, berdoa bersama-sama. Kemudian habis itu nanti sholat sunnah tawaf, ya, kemudian dilanjutkan sa'i dari Sofa sampai Marwah sampai kita selesai sa'i, nanti insya Allah kita lakukan tahallul. Kemudian bapak-bapak tidak boleh menutup kepala, ya, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dengan konteks apapun juga, ya. Oke, kemudian yang ibu dan bapak tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencabut tumbuhan di tanah haram, tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah haram, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi wali pernikahan, tidak boleh muqaddimatul jima awal hubungan suami istri, dan tidak boleh berjima. Ini semuanya adalah larangan-larangan yang semula adalah sesuatu yang halal, tapi diharamkan sementara. Filosofinya kita ini harus selalu meninggalkan kemaksiatan dan selalu mendekati pada amal-amal soleh. Ini bagian kemaksiatan yang tidak boleh dilakukan. Ini amal soleh yang harus dilakukan. Ini nilai filosofi. Sementara kita memakai pakaian ihram mempunyai nilai filosofi sebagai, masya Allah, nilai filosofinya adalah kita sedang memakai kafan. Kafan yang nanti akan kita kenakan pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja ibu bapak, karena waktu nanti kita segera sholat maghrib, waktunya biar tidak panjang, mungkin masih persiapan dan lain sebagainya. Nanti untuk hal-hal yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup, atau mungkin tanya ke para mutawif, atau boleh japri ke hal-hal yang spesifik. Termasuk, mohon maaf, untuk ibu-ibu yang barangkali ada yang menstruasi, ada yang flek, diupayakan malam ini biar bisa berhenti, ya. Kalau yang minum mengkonsumsi obat, yang biasanya mungkin minumnya 1 double jadi 2. Atau kalau tidak, ibu-ibu bisa ditambah dengan obat yang ada di apotek An-Nahdi. Nanti para mutawif insya Allah tahu, bisa mengantarkan yang membutuhkan, bisa nanti ke apotek An-Nahdi, itu ada obat tambahan selain obat contoh Primolut N dan yang lain sebagainya tadi. Itu dalam rangka, dalam upaya biar bisa besok. Kalau kok sampai, mohon maaf, besok pada saat niat ihram kok masih haid, itu ibu-ibu tetap wajib nanti memakai ihram, tetap niat. Cuman bedanya nanti kalau sampai di Mekah mudah-mudahan sudah bersih, segera mandi besar dan ikut tawaf dan sa'i. Kalau ternyata ibu-ibu yang saya maksudkan kok ternyata kok belum bersih, bersabar sejenak, menunggu sampai suci, baru mandi dan melakukan tawaf dan sa'i. Jelas ibu-ibu? Oke ya, nanti ini yang kaitan yang sangat spesifik. Yang membutuhkan bantuan kursi roda, silahkan berhubungan dengan mutawif di bis masing-masing. Ya, insya Allah masih sama ya Tati, satu paket 1,5 juta ya. Kita informasikan, dijemput dari hotel, kemudian didorong, kemudian sampai selesai dikembalikan lagi, dipulangkan ke hotel, itu biayanya 1,5 juta rupiah. Nanti silahkan langsung dengan mutawif. Insya Allah para mutawif besok pada saat perjalanan ke Mekah nanti akan mengingatkan kembali. Jangan sampai Mekah baru, Pak saya minta didorong. Nah ini sudah kewalahan nanti carinya, ya. Beri waktu para mutawif untuk bisa mencarikan yang mendorong. Demikian ibu bapak, karena waktunya sangat terbatas,
kita cukupkan. Ada pertanyaan? Atau nanti saja di WA ya, di grup ya. Nanti di grup biar lebih efektif. Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan banyak manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran di dalam beribadah dan mudah-mudahan umroh kita menjadi umroh yang makbulah. Al-Fatihah. Ibu bapak rahimakumullah, saya yang bertugas, saya yang menyampaikan perjalanan manasik dalam kesempatan sore hari ini. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala